Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana struktur organisasi pada local service desk. Nah, pada local service desk itu terdiri dari user-user yang tergabung pada semua satuan. Nah, biasanya pada service desk itu ada namanya technical management, ada application management, ada IT operation, ada third party support, dan request fulfillment. Nah, sementara pada struktur organisasi untuk centralized service desk, yaitu ini service desk langsung berhubungan kepada customer side. Dari customer side itu nanti masuk juga laporannya ke service desk, di mana service desk itu langsung terhubung ke second line support. Nah, dari second line support itu baru terhubung ke technical management, application management, IT operation management, third party support, dan request fulfillment. Nah, untuk technical management. Technical management itu sendiri memiliki lima fungsi atau lima tujuannya. Atau yang pertama adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi pada technical management itu adanya untuk mainframe team atau departemen, sebagai server team atau departemen, sebagai storage team departemen, sebagai network support team atau departemen, sebagai desktop team atau departemen, sebagai database, sebagai middleware, directory service, internet or web team, lalu message team, dan sebagai IP-based telephony team. Dan juga ada fungsinya sebagai staff, di mana itu ada spesialis technical architect, ada designer, ada spesialis maintenance, dan support staff. Lalu untuk aktivitasnya, itu ada bermacam-macam, dimulai dari mengidentifikasi knowledge, sampai yang paling akhir yaitu mengerjakan aktivitas operasional. Nah, untuk bagian dokumentasi pada technical management itu ada tiga, ada dokumentasi teknis, seperti technical management, technical manual, ada management and administration manual, ada user manual, juga ada jadwal maintenance, dan juga skill inventory. Nah, ini adalah matriks pengukuran pada technical management. Untuk metriknya sendiri, ada ada 6 proses, yaitu ada pengukuran output yang dimulai dari kontribusi service terhadap bisnis sampai dengan rata-rata transaksi dan availabilitas untuk critical business transaction, ada service desk training, ada catatan penanganan masalah SLA, sampai dengan instalasi dan konfigurasi komponen. Nah, metrik berikutnya ada metrik proses, di mana ini mengatur terkait respon time sampai dengan pendapatan sesuai dengan anggaran. Metode ketiga dinamai dengan performansi teknologi, yaitu mengatur mengenai rata-rata utilitas, availability, dan performansi. Metode berikutnya disebut dengan mean time between failure. Lalu juga ada metode pengukuran aktivitas maintenance, yaitu dari periode maintenance, jumlah maintenance, sampai dengan tujuan maintenance yang dicapai. Dan yang terakhir yaitu dengan training dan pengembangan skill. Nah, berikutnya masuk kepada bagian application management. Untuk application management, itu tujuannya adalah untuk mendeteksi tipe atau level aktivitas yang abnormal pada infrastruktur IT. Berikutnya juga mendeteksi perubahan yang tidak sesuai, juga memastikan kesesuaian dengan aturan organisasi, menyesuaikan output dengan bisnis dan kebutuhan performansi, juga dapat mengukur untuk key performance indicator. Nah, untuk life cycle-nya sendiri itu ada requirement, design, build, deploy, operate, dan optimize. Nah, untuk struktur organisasinya itu ada dari financial application, ada dari messaging and collaboration application, ada dari HR, ada manufacturing support, Salesforce automation, ada sales order processing application, call center and marketing, business specific, IT application, web portal, sampai dengan online shop. Nah, untuk matriksnya, itu ada pengukuran output, metrik proses, ada pengukuran aktivitas maintenance, performansi aplikasi, tim manajemen aplikasi, dan training dan pengembangan skill. Nah, dokumentasi pada application management itu berupa portofolio, requirement, use case, dan change case, ada dokumentasi rancangan, dan manual. Nah, sementara keputusan untuk kita membuat or buy application itu dibuat oleh Chief Technical Officer atau Steering Committee, di mana kita akan membuat sebuah aplikasi membangun jika lebih menguntungkan
atau mencakup proses bisnis secara menyeluruh. Juga bisa faktornya terdapat ahli untuk pengembangan aplikasi dan jika total biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan jauh lebih sedikit. Nah, sementara keputusan untuk membeli aplikasi itu dilakukan jika biaya total pembelian aplikasi lebih murah, lalu tidak terdapat ahli untuk pengembangan aplikasi pada perusahaan, kemudian juga tidak punya cukup waktu untuk melakukan pengembangan, dan terdapat aplikasi yang dapat dibeli yang sesuai dengan requirement dari bisnis.